Bila kita bicara kepada Tuhan dan memohon sambil bilang, "Saya perlu Engkau Tuhan, saya memerlukan-Mu untuk menyembuhkan penyakit saya memerlukan-Mu untuk memenuhi keperluan saya memerlukan-Mu untuk menemani saya memerlukan-Mu untuk memberkati saya." Ini adalah hal biasa. Kita berdoa mengatakan, "Aku perlu Tuhan." Satu kebergantungan yang indah tentu saja karena Dia sangat tidak terbatas dan kita serba terbatas. Namun bila Tuhan yang berbicara kepada kita, "Aku perlukan Engkau," mungkin kita akan terheran-heran. Kita mungkin akan bertanya-tanya, kok Tuhan memerlukan saya? Bukankah Dia bisa dan maha kuasa dengan segala apa yang ada padanya? Kenapa Dia memerlukan saya? Ini mengandung sebuah pemaknaan yang lebih dalam dan sebuah pengertian yang perlu kita gali lagi tentang Tuhan yang berbicara, "Aku memerlukan Engkau." Karena memang sesungguhnya Tuhan perlu kita. Tapi untuk apa? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini cuplikan dari peristiwa yang biasa gereja-gereja merayakan Minggu Palem, di mana Yesus mau memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Lukas 19 ayat 30-34. Dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Cuplikan yang menarik dari dialog ketika Yesus mengutus 2 muridnya untuk mencari keledai beban yang muda. Dan ketika 2 murid itu datang mendapati seekor keledai, dia mengambilnya dan lalu kemudian pemiliknya bertanya, "Mengapa engkau mengambil?" Dan jawaban yang dikutip dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kedua murid itu diucapkan oleh kedua murid itu kepada si pemilik atau pengasuh keledai itu, yaitu Tuhan memerlukannya. Ungkapan Tuhan memerlukannya inilah yang perlu kita gali. Mungkin ajuan pertama pertanyaan kita adalah, kenapa Tuhan tidak menyediakan sendiri? Kenapa Dia harus mencari-cari keledai itu? Bukankah Dia bisa untuk menciptakan keledai sendiri untuk Dia tunggangi? Tapi kenapa perlu dicari-cari dan perlu penjelasan Tuhan memerlukannya? Jelas di dalam ungkapan Yesus, Tuhan memerlukan keledai itu, ada sebuah makna yang dalam, yaitu bahwa memang benar Tuhan sebenarnya tidak memerlukan kita karena Dia maha kuasa dan bisa bekerja sendiri. Tapi kalau Dia memerlukan kita atau makhluk ciptaannya yang lain, itu karena Dia ingin masuk dan membangun relasi dan bersama-sama untuk melayani dengan Dia, menggenapi rencana Tuhan. Dan ini merupakan sebuah anugerah. Dia bisa kerja sendiri, tapi Dia mau memanggil dan memerlukan kita untuk bekerja bersama dengan Dia, menggenapi rencananya yang mulia. Anugerah besar ini. Anugerah besar bukan sekedar bicara soal keselamatan, dari dosa kita ditebus, lalu kita berjumpa dengan Tuhan nanti dalam hidup kekal, masuk surga. Bukan itu semata. Tapi anugerah yang besar itu adalah sebuah anugerah di mana Tuhan memanggil kita pula menjadi rekan sekerjanya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Loh,
Kau rekan sekerja, kan tidak mungkin, Pak. Rekan sekerja itu berarti partner, mitra, sejajar. Jelas bukan ini maksudnya. Tuhan juga tidak menyejajarkan diri kita dengan Dia karena memang pada dasarnya kita berbeda. Tetapi Tuhan memerlukan kita untuk dipakai menjadi alatnya di tangannya yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia, bagi kemuliaan namanya. Itu adalah sebuah bentuk di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional. Tuhan yang sangat menekankan relasi. Tuhan bisa kerja sendiri, apa-apa bisa sendiri, tapi Dia libatkan kita, Dia mau bangun relasi yang dalam. Dan ini yang membuat kita sadar bahwa sesungguhnya iman percaya kita bukan hanya berseru kepada Tuhan, aku perlu Tuhan untuk penuhi keperluanku. Tapi iman yang lengkap juga adalah mendengarkan suara Tuhan yang berseru kepada kita, aku perlu dirimu untuk menggenapi rencanaku. Ada hubungan yang saling berbalasan. Tuhan membuka telinganya mendengarkan seruan kita. Tapi Tuhan juga membuka mulutnya, memanggil dan memerlukan kita untuk menggenapi rencananya. Disinilah indahnya sebuah kolaborasi yang mulia bersama dengan Sang Maha Mulia. Karena kalau sampai hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu adalah anugerah. Tanpa kita Dia bisa kerja sendiri, tapi Dia panggil kita. Itu adalah demi untuk supaya kita juga belajar tanggap tentang apa yang Tuhan serukan kepada kita. Bukan hanya kerjanya berseru kepada Tuhan, tapi juga mendengarkan seruan Tuhan untuk kita. Sehingga imbanglah iman kita tumbuh dan makin berkembang. Karena Tuhan berseru kepada kita dan kita berseru kepada Tuhan. Ada respons. Bukan saja Tuhan kita Tuhan yang relasional, tapi Tuhan juga yang membutuhkan respons dan Dia meresponi kita. Ada hubungan timbal balik yang terjadi. Hari ini mari kita coba renungkan. Jangan hanya berseru, aku perlu Tuhan. Tapi dengar juga kalau Tuhan panggil dan mengatakan, aku memerlukanmu sebagai alat di tanganku. Keledai beban mudah saja makhluk yang begitu lemah dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia juga mau pakai kita dengan segala apa adanya kita. Dia memerlukan kita untuk supaya rencananya tergenapi melalui kita, di dalam kita, dan dari kita untuk sesama kita. Tuhan mengasihi kita sekalian dan selamat menanggapi panggilannya. Amin.